Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan, keluarga besar Happy Short Family dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian berada. Kita percaya bahwa Tuhan baik, sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita awali pagi hari ini, sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena kami tahu Tuhan baik dalam kehidupan kami, bahkan sangat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan pagi hari ini Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semuanya ya Tuhan. Setiap mendengar, setiap jemaat Tuhan, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diubahkan, kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimenangkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami, fokuskan kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini, senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berada. Dan saya percaya bahwa pagi ini adalah pagi yang indah di mana Tuhan selalu memberkati kita, selalu menolong kita, amin. Saudaraku di dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai hadirat Tuhan. Saya akan berbicara mengenai hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Ada banyak orang beribadah, saudaraku di dalam Tuhan. Mereka datang beribadah setiap hari Minggu, atau mungkin mereka setiap hari tertentu mereka beribadah. Tetapi mereka tidak mengerti apakah itu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah sesuatu hal yang penting di dalam setiap kehidupan orang percaya di dalam Tuhan. Bukan sesuatu hal yang biasa, saudaraku di dalam Tuhan. Tetapi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11 berkata, "Sebab lebih baik 1 hari di dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Saudaraku di dalam Tuhan berbicara mengenai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita memiliki suatu keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana juga kita bisa mengadukan segala sesuatu persoalan kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku dalam Tuhan, berbicara mengenai hadirat Tuhan bukanlah sesuatu hal yang sepele saudaraku dalam Tuhan. Kita harus benar-benar ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan setiap hari dalam setiap doa kita saudaraku dalam Tuhan, penting betul kita harus punya momen yang indah bersama dengan Tuhan untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada beberapa manfaat yang kita harus pelajari. Mengapa hadirat Tuhan itu begitu bermanfaat buat setiap kehidupan orang percaya. Bahkan dikatakan hadirat Tuhan itu juga merupakan nafas kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama saudaraku di dalam Tuhan, saya mencatat bahwa hadirat Tuhan itu membawa kesadaran roh kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, melewati kehidupan ini, seringkali ada banyak hal yang kita lewati yang tidak kita bisa mengerti. Atau bahkan ada hal-hal tertentu yang bahkan kita bisa dalam keadaan yang upset saudaraku dalam Tuhan. Dalam keadaan yang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan yang kita tidak merasa tidak mampu, dalam kehidupan yang kita merasa buntu semuanya saudaraku dalam Tuhan. Nah, pentingnya kita untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan ketika saudara menghadapi momen-momen seperti itu, yaitu supaya saudara bisa peka mendengarkan suara Tuhan. Karena saudaraku dalam Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan, dan ketika dia datang dalam hadirat Tuhan, maka di situ Tuhan akan mendengarkan suaranya kepada kita, memperkatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, dan apa yang perlu kita untuk gumulkan, untuk kita boleh menerima
setiap kemenangan yang daripada Tuhan itu. Yang kedua, manfaat daripada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menyegarkan jiwa kita. Di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 dan 2, saudara bisa baca di rumah. Kita yakin dan percaya bahwa meskipun saudaraku, hidup kita penuh dengan tekanan, tetapi kalau kita sadar betul bahwa pentingnya hidup tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka dalam keadaan apapun kita mampu untuk bertemu dengan Tuhan, menjumpai Tuhan lewat doa-doa kita, dan kita boleh menerima jawaban demi jawaban. Yang ketiga, saudaraku dalam Tuhan, manfaat hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan juga memberi beban buat kita untuk menolong jiwa-jiwa yang ada. Saudaraku dalam Tuhan, tatkala seringkali hadirat Tuhan tidak hanya juga berbicara untuk menolong kehidupan kita, tetapi itu juga bisa menolong kehidupan saudara-saudara kita, kerabat kita di dalam Tuhan, bahkan keluarga besar kita, saudaraku dalam Tuhan. Lewat pengalaman pelayanan yang saya lewati, saudaraku dalam Tuhan, tidak sedikit juga Tuhan berbicara, bukan hanya untuk pribadi saya, tetapi juga untuk pribadi-pribadi jemaat-jemaat Tuhan, yang saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka. Tetapi ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan memberitahukan kepada kita untuk kita bisa menguatkan setiap teman-teman kita, setiap sahabat-sahabat kita, saudaraku dalam Tuhan. Kenapa? Karena itu saya katakan bahwa dalam hadirat Tuhan, itu ada kuasa, ada sesuatu hal yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu yang ada. Karena ketika hadiratnya menguasai kehidupan kita, maka semuanya itu akan menjadi indah dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudaraku dalam Tuhan, hadirat Tuhan itu bisa mengubah atmosfer hidup kita. Saudaraku dalam Tuhan, ketika saudara mungkin dalam keadaan yang sangat emosional, dalam keadaan yang sangat sedih, dalam keadaan yang sangat kecewa, dalam keadaan yang seakan-akan saudara berpikir bahwa rasanya hidup tidak enak, saudaraku dalam Tuhan. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus terjadi? Dan sebagainya. Saudaraku dalam Tuhan, lewat hadirat Tuhan, maka Tuhan memberikan engkau kelegaan. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, keempat poin ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan anggap remeh untuk tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau hidup bersekutu dengan Tuhan, erat bersama dengan Tuhan. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan kitab Mazmur tadi, 84 ayat yang ke-11. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, amin, daripada di kemah-kemah orang fasik dan sebagainya. Saudaraku dalam Tuhan, saya merasakan betul ketika kita boleh beribadah kepada Tuhan, ketika kita punya waktu khusus bersama dengan Tuhan. Kita bisa menikmati bagaimana Tuhan melawat kita. Ketika Roh Allah itu hadir dalam kehidupan kita, Dia hinggap dalam kehidupan kita, Roh Kudus berbicara kepada kita, hati kita pun juga tersentuh oleh karena kuasa dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini, saya kena percaya bahwa setiap kita, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, engkau mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupmu, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang mungkin engkau membutuhkan pertolongan uluran tangan Tuhan. Saya mau katakan bahwa carilah Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Dapatilah hadirat Tuhan itu untuk selalu ada dalam kehidupanmu. Supaya ketika engkau berada dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada engkau jalan kehidupan yang harus engkau lewati. Tuhan akan mendengarkan suaranya kepadamu. Dan Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, firman-Mu berbicara kepada kami. Untuk kami boleh selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi manfaat untuk kami boleh ada terus bersama di dalam hadirat Tuhan.
di dalam waktu-waktu apapun yang kami lewati Tuhan, setiap waktu yang kami lewati Tuhan, setiap dimanapun kami berada Tuhan, biarlah hadirat Tuhan itu boleh selalu ada di dalam kehidupan kami. Hadirat Tuhan itu selalu memenuhi kami, supaya kami boleh selalu peka Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat setiap jemaat-Mu, setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, setiap hari-hari yang kami lewati, kami tahu Tuhan, kalau kami dekat dengan hadirat Tuhan, maka Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu membentengi kehidupan kami, bahkan Tuhan yang selalu memberikan jalan yang terbaik buat kehidupan kami, membuka jalan yang tertutup Tuhan, sehingga ya Tuhan, Engkau juga yang selalu Tuhan menyertai setiap pekerjaan kami, usaha kami, dan semuanya Tuhan boleh buat berhasil ya Tuhan. Biarlah pagi ini ya Tuhan, firman-Mu yang begitu indah ini, itu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, untuk kami selalu ada erat bersama dengan Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, di dalam keadaan apapun Tuhan. Mungkin Tuhan ada banyak orang yang berkata bahwa tidak mungkin ini boleh terjadi. Mungkin ini menjadi hal yang sangat-sangat mustahil untuk bisa terjadi. Tetapi di dalam Engkau Tuhan kami percaya sesuatu itu boleh menjadi terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.